Halo semuanya. Wah. Oke. Kali ini kita pick a card reading ya. Pembacaannya general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya juga bisa terbolak-balik, bisa vice versa ya. Bisa energi orang yang kamu fokuskan, bisa juga itu energi kamu ya, bisa random, bisa ngacak energinya. Kalau mau pembacaan energi pribadi, energi personal, itu lebih baik personal reading atau konsultasi. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke, jadi judul atau tema di pilih kartu di pick a card reading kali ini tentang yang ingin berkomunikasi ya, buat yang kepo. Ya, energi bisa vice versa. Kita lihatlah yang ingin berkomunikasi ini. So, aku udah siapkan 3 kartu. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati kamu. Tapi saran aku nonton aja setiap isi kartu, setiap pilihan. Karena ini energi banyak orang. Jadi mana tahu nih, file 1, file 2, file 3 tuh kayak berkaitan atau berkesinambungan sama kamu. Gitu. Ya, file 1. Gimana ya? Sini. File 2. Oke. File 3. Hehe. Nanti dibaca ya. Oke. Ini file 1. Ini file 2. Ini file 3. Oke. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya. Yang udah ready, langsung aja ya. Oke. Simpan dulu ya. Oke. Ya. Kita mulai dari file 1, pilihan pertama. Kartu pertama. Have you felt so much on your plate that there's little room for you? Identify what truly matters and graciously decline to rest. There's a universe of meaningful opportunities on the other side of no. In fact, every no makes space for the perfect yes. Your freedom is closer than you think. Reconsider your commitment. Jadi ini tentang pertimbangkan komitmen kamu. Pertimbangkan apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan. Pikirkan juga bagaimana tentang pendirian kamu, prinsip hidup kamu, ya. Dan di sini tuh dikatakan bahwa ketika semesta dan Tuhan seperti tidak memenuhi apa yang kamu mau, itu bukan berarti mereka berkata tidak, gitu kan. Ada yang memang ini butuh proses panjang untuk penyempurnaan hubungan nantinya. Jadi ya, kalau secara kasat mata sekarang itu kayak kelihatan awam, kelihatan tidak jelas, tapi ya kedepannya Tuhan dan semesta akan menunjukkan ke kamu apa sih maksud dari semua ini. Apakah akan menjadi lebih baik? Amin ya. Oke. Kita lihat dulu orangnya yang ingin berkomunikasi. Wah, strength. Nine of Cups.
Queen of Swords, Five of Pentacles, the Lovers, Four of Wands. Ini ada di Emperor. Oke. Ada Aquarius di sini, Libra, Gemini. Gemininya strong ya, energinya kuat. Sama Aries juga, sama Leo kuat. Kemudian ada Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. So, ini orang selama ini dia kayaknya yang memang nggak mau berkomunikasi sama kamu ya. Jadi ya kelihatan banget secara nyata kalau dia nggak komunikasi sama kamu. Benar-benar kayak membatasi diri, menghindar, bahkan memblok kamu dari hidupnya. Ini orangnya punya energi yang kuat sama kamu ya. Jadi meskipun menyebalkan, kamu kayak susah banget lepas dari dia ya. Terlepas kamu bucin atau tidak, ya aku rasa kamu susah lah lepas dari ya ingatan tentang dia tuh selalu ada gitu. Karena beberapa ini ada yang koneksinya spiritual ya. Jadi dia nggak asing lah buat kamu. Dia tuh walaupun nggak jelas tetap kayak berharga banget menjadi partner jiwa kamu. Aku lihat juga orang ini cenderung keras, bahkan ada yang ya kasar secara kata-kata kah atau secara tingkah laku. Kalau ngomong tajam ya, gitu. Beberapa ini ada yang ya egonya tinggi banget gitu. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia banggakan, jadi dia naikin pride-nya, dia naikin harga dirinya, ya. Ada perbedaan juga sih di antara kalian ya. Jadi serba salah gitu dianya. Kalian tuh beda. Ada yang memang beda finansial, beda usia, beda agama, suku atau apa ya. Setidaknya kalian beda lah cara pandangnya, beda pola pikirnya, karena kalian lahir dari keluarga yang berbeda latar belakangnya, gitu. Dan aku ngerasa ini mungkin ada yang dealing sama orang temperamen ya. Jadi harus sabar-sabar ya. Udah sabar, disuruh sabar lagi. Kita lihat dulu dia gimana sih sekarang. Queen of Cups, Three of Pentacles, the Chariot, Five of Pentacles, Eight of Wands, Four of Pentacles, Queen of Wands. Oke. Jadi ini ada Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat Cancer ya. Ada Pisces juga. Sama Scorpio. Jadi orang ini sekarang sebenarnya lonely banget loh, kesepian ya. Walaupun nggak komunikasi sama kamu tuh, ya dia tuh ngerasa kehilangan, dia ngerasa sunyi, senyap karena nggak bicara sama kamu. Dan seperti yang aku bilang, dia tuh ngerasa serba salah ya. Soalnya ini tuh orangnya mut-mutan menurut aku. Kadang pengen sih
memulihkan hubungan, pengen memperbaiki keadaan, pengen buka komunikasi. Tapi beberapa saat lagi berubah lagi tuh moodnya, ngerasa kayak enggak deh gitu. Masa aku yang mulai duluan? Nah, dia merasa seperti itu. Soalnya dia tuh dia ini baperan banget orangnya ya. Jadi kalau baperan itu ya sekarang mikirnya A, berapa jam lagi mikirnya B, berapa jam lagi mikirnya C, gitu. Dan aku merasa dia kayak berharap kamu mau bekerja sama untuk memulihkan hubungan ini. Misal kayak dia menunggu inisiatif kamu duluan atau gimana. Aku ngerasa seperti itu. Dan beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang dia tuh lagi fokus nih sama keuangannya, sama kerjaannya, atau ada masalah dia gitu, dan ya merasa belum siap aja menghadapi kamu gitu. Dan ada juga di sini yang ngerasa kehilangan tapi ngerasa benci juga ya gitu. Aku merasa bahwa dia cinta sama kamu tapi juga ada benci. Karena diantara kalian ini ada yang punya orang lain ya. Jadi kayak ya baper sih, tapi ya gue benci aja sih kalau lo begini begitu. Nah, dan dia tuh kayak sulit memulihkan semuanya ketika seseorang ya, bisa dia atau kamu tuh memang sudah punya legalitas dengan yang lain gitu. Oke, ke depannya Two of Cups. Wah. Four of Cups. Page of Pentacles. Two of Swords. The Moon, the Star, dan Chariot again. So, ini ada Libra, Gemini, Capricorn, Virgo, Taurus, Scorpio. Tapi yang kuat banget adalah Cancer, Pisces, dan Aquarius ya. Jadi orang ini tuh ya baper sih orangnya. Mungkin mudah marah, mudah ngeblok, tapi pemikir juga orangnya. Jadi kayak jam sekarang pakai hati, sejam lagi pakai logika. Nah, jadi gitu-gitu terus, pakai hati, pakai logika, pakai hati, pakai logika. Jadi nggak menggunakan hati dan logika secara bersamaan. Jadi nggak balance ya, nggak seimbang. Aku rasa kedepannya ini bakalan stuck begitu aja. Kalau dia yang akhiri komunikasi, dia nggak mau buka komunikasi, ya. Tapi ada keinginan dia, gitu ya. Jadi kayak apa ya? Ada nih keinginan, ada niat, energinya itu mau komunikasi sama kamu. Dia ingin berkomunikasi, tapi secara tindakan dia nggak mau melakukan apa-apa. Diam-diam baik, ya. Karena beberapa dari kalian nih, ada yang kayak kehidupan kamu tuh sekarang jauh lebih baik daripada dia. Jadi dia bisa insecure sama kamu, minder sama kamu. Ada juga yang kayak, ya kalau gue lanjut juga hubungan ini kan gak kemana-mana, jadi ngapain? Dia ngerasa seperti itu. Jadi ya, berharap sih kamu mau komunikasi duluan atau apa. Dan setinggi apapun tembok yang dia bangun untuk membatasi diri dari kamu, tetap aja ada keinginan dia supaya kamu tuh bekerja keras mencari dia gitu ya. Dia yang punya kekurangan, dia yang naikkan egonya gitu. Jadi memang insecurity itu bagian dari ego ya. Sulit banget berada dalam situasi yang gak enak karena mungkin maunya yang instan aja gitu. Dan aku ngerasa
pada akhirnya dia akan mengalami hidup yang stuck ya. Dia bakalan stagnan dalam kehidupannya yang begitu-begitu saja. Kalau dia tidak memberikan kejelasan ke kamu ya, hidupnya bakalan begitu-begitu saja tanpa kejelasan juga dalam hal apapun ya. Karena ini tipe orang yang gak menyelesaikan masalah, dan bersama yang lain pun nanti dia seperti itu. Di bidang yang lain juga dia kayak gitu. Itu sih kalau aku lihat. Jadi aku ngerasa jika kamu berpikir bahwa orang ini sulit melakukan sesuatu ke kamu, ya aku rasa memang dia sulit lakukan action ke kamu. Tapi niat untuk bicara itu ada ya. Jadi semua tergantung kamu mau mulai duluan atau enggak. Kalau kamu merasa sudah sangat sulit, ya dia ingin kamu lebih bekerja keras dalam hubungan ini ya. Karena dia merasa kamu lebih dewasa. Tapi kalau kamu pun merasa ini semua buang-buang energi, ya nggak usah terlalu dipaksakan ya. Tapi kembalilah, terkadang kita perlu bercermin ya pada orang yang kita fokuskan ini. Jadi kamu perlu bercermin pada dia. Sebenarnya mungkin ada kesamaan kamu dengan dia. Bisa tentang kesamaan ego, kesamaan gengsi juga. Beberapa ada yang seperti itu. Jadi sulit banget memulihkan hubungan. Jadi salah satu sebenarnya harus mau mengalah supaya bisa bersatu gitu. Ini kalau aku lihat ya, bidang studi atau kerjaannya ada yang di bidang hukum ya, berarti bisa pengacara, bisa hakim, jaksa, penegak hukum juga bisa ya, kayak polisi. Ada juga di bidang sosial, di bidang komunikasi, ada di bidang hiburan, di bidang event organizer gitu. Kemudian ada karyawan, bisa swasta, bisa negeri ya. Ada di bidang pertanian, lalu transportasi ya, bisa darat, laut, udara, kayak pesawat, kapal, teknik mungkin, otomotif, lalu di bidang keuangan ada, di perbankan ya, di bank, ada di kecantikan, ada di sains ya, ilmu pengetahuan alam, yang berkaitan dengan gedung juga ada, kayak proyekan, mungkin dia kontraktor atau apa. Ada yang di bidang seni, bidang kreatif, pertambangan, ada juga yang bisnis ya, punya usaha. Angka yang relate itu ada 8, 9, 5, 6, 4, 3, 7, 5 lagi, ada 8, 4 lagi, ada angka 2 lagi, 18, 17, 7, 4 lagi gitu. Oke, aku rasa inilah file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. Ini file 2, pilihan 2, kartu kedua. Iya. Terbalik. Jadi isinya, your greatest relationship is the one you have with yourself. Build it, strengthen it, praise yourself. Share what makes you proud. Your beaming delight will help others see. From glass half empty, thinking to hey, I'm pretty awesome too. You are awesome. Kamu luar biasa ya. Kamu tuh bisa, kamu hebat, kamu mengagumkan ya. Jika kamu
bangga pada diri sendiri, bisa mencintai diri sendiri, bisa fokus pada diri sendiri, ya. Gitu. Dan ini berbicara tentang self love sih menurut aku. Sebelum kita mencintai seseorang, cintai dulu diri kita, ya, supaya segala sesuatunya seimbang. Bagaimana orang mau menghargai kamu kalau kamu belum menghargai diri kamu sendiri? Bagaimana kamu mau disayangi dengan tulus kalau kamu belum menyayangi diri kamu dengan tulus? Gitu. Jadi ya, bersyukur, bersukacita, berbahagialah secukupnya ya. Oke, kita lihat dulu orangnya. Oke, keluar deh. Page of Cups. Knight of Pentacles. King of Wands. High Priestess. Ace of Cups. Eight of Swords. Three of Wands. So ini ada Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang kuat Cancer sama Pisces ya. Oke. Jadi ini yang ingin berkomunikasi orangnya pasif dan misterius ya. Apalagi kalau ini Cancer ya. Oke, ini orangnya misterius. Dia diem tapi sebenarnya dia sayang sama kamu. Kamu merasa dia stay cool tapi sebenarnya dia bucin parah sama kamu ya. Cuma gimana ya, dia tuh kan bisa dikatakan energinya lumayan lambat. Mungkin beberapa dari kalian dealing dengan seseorang yang lelet ya. Lelet gitu, lola ya, loadingnya lama. Jadi ya kebanyakan mikir. Aku rasa seseorang ini punya kemelekatan terhadap sesuatu yang membuat pergerakan dia lambat. Bisa tentang ya, dia belum bisa melepaskan belenggu dalam dirinya, belum bisa lepaskan sikap atau sifat dia yang toksik. Dia juga belum bisa melepaskan sesuatu, atau dia belum bisa melepaskan seseorang. Ya, jadi ini orangnya pelin-pelan. Aku rasa nih orang menarik sih menurut aku ya. Mungkin kamu ngeliat dia tuh kayak apa ya, sebenarnya cocok sih jadi pasangan. Cuma ya orangnya memang sulit ditebak ya. Di dalam pikiran kamu, di dalam perasaan kamu merasa dia itu seperti ini. Ternyata seperti itu. Dia itu walaupun pasif, walaupun misterius, sebenarnya dia semakin hari semakin sayang sama kamu ya. Terutama yang ini udah lama tidak berkomunikasi. Dia sering memandang kamu dari jauh, dia sering memperhatikan kamu, dia sering lihat-lihat kamu meskipun dari media sosial gitu. Dan ini ada yang beberapa dealing sama orang yang masih immature ya. Immature itu ya secara mental mungkin belum terlalu dewasa, atau dia itu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Kayaknya ada sih hubungan dengan
pile 1 tadi ya. Kita lihat lagi dia sekarang gimana. Three of Cups. Wheel of Fortune, King of Wands, Two of Swords, Nine of Wands, the Emperor, the Moon. Oke. Ya. Jadi ini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang kuat itu Sagittarius ya. Yang belibet deh. Yang kuat Sagittarius, Libra, Taurus, Pisces, Cancer. Itu kuat ya. Jadi dia tuh sekarang aku rasa udah ada yang lain deh. Dia udah ada orang lain ya, atau memang dia memihak sama yang lain. Dia merasa kamu sama dia tuh kayak udah selesai menurut dia. Dia berpikir ini hubungan udah kelar, tapi dia nggak menyelesaikan masalah ya. Jadi seperti orang yang cari aman mungkin ya. Dia nggak jujur sama kamu. Banyak hal yang dia tutupi dari kamu. Dia kayak semakin memasang tembok yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, mungkin sampai ke langit ya. Supaya nggak berhubungan lagi sama kamu gitu. Jadi dia menutup diri nih. Cuma ya secara energi kayak masih menganggap kamu ada sebenarnya loh. Gitu. Jadi gini sih, kalau aku lihat beberapa dari kalian dealing dengan seseorang yang dia tuh mampu menutupi banyak hal seolah dia ini baik-baik saja gitu. Dan seperti orang yang hilang di telan bumi ya. Padahal dia tahu kamu yang terbaik untuk dia gitu. Jadi ibaratnya kayak dia dikasih anugerah nih, kamu adalah anugerah dia. Cuma dia nggak bersyukur. Dia malah menganggap kamu tuh seperti bencana gitu. Sorry ya. Ya ibaratnya gitu loh kak, ibaratnya ya. Karena aku ngerasa kamu tuh berusaha untuk mengerti dia, kamu berusaha untuk mendalami segala sisi dalam dirinya. Cuma dia tuh malah semakin menutup diri. Di saat kamu kasihan sama dia, ternyata dia senang-senang di sana sama orang lain. Gitu, ya. Tapi ya, memang sih dia punya kekurangan. Cuma yang perlu kamu ketahui juga ya, saat ini dia rindu sama kamu, ya. Karena sesungguhnya perasaan dia ini sangat dalam buat kamu. Dalam banget ya. Aku ngerasa di sini ada perbedaan status mungkin di antara kalian ya. Jadi dia tuh main aman aja menurut aku. Atau ya dia ini nggak mau menerima resiko dalam hubungan ini ya. Jadi sama kamu tuh antara iya dan tidak aja gitu. Cuma dia masih sering lah mikirin kamu, bahkan rindu ya. Dia rindu banget sama kamu kalau aku lihat. Beberapa dari kalian dealing sama orang yang memang ya egonya tinggi banget ya. Egonya tinggi banget sampai ke langit mungkin ya. Jadi susah banget dijangkau gitu. Aku lihatnya seperti itu. Ada kaitannya mungkin ya sama pile 1.
kedepannya dia gimana ya. Nine of Cups, Four of Swords, Four of Pentacles, Three of Wands, Page of Swords, Ten of Wands, Five of Pentacles. Oke. Jadi ini ada Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang kuat Scorpio, Cancer, Pisces ya. So kedepannya dia ini lebih banyak diam ya. Jadi kalau dia sekarang diam, kedepannya dia lebih banyak diam lagi gitu. Kenapa dia banyak diam? Karena dia ini susah banget mengalahkan egonya. Susah banget ya. Dia merasa ya, lo tuh nggak perlu tahu sisi gelap dalam kehidupan gue, ya. Biar gue aja yang harus tahu lo tuh gimana. Jadi kayak ada semacam ketidakseimbangan di dalam rasa ingin tahu. Contohnya gini nih, dia selalu pengen tahu tentang kamu, tapi kamu nggak boleh tahu tentang dia, gitu, ya. Itu nggak seimbang jadinya. Karena gini, mungkin orang ini udah pasif banget sih menurut aku di media sosial, atau udah memang jarang ngepost sesuatu. Dia udah jarang posting sesuatu di media sosial. Jadi kamu kehilangan info kan tentang dia. Nah, ada juga di sini tuh yang drama banget ya. Dia tuh seperti itu karena dia mau bikin kamu penasaran. Semakin dia pasang tembok untuk membatasi diri dari kamu, semakin dia ada rasa ingin dicari oleh kamu. Gitu. Drama kan? Nah, jadi ini ribet banget, parah ya. Egonya tinggi, temboknya tinggi, rahasianya pun besar, rahasia yang dia tutupi pun banyak banget gitu. Jadi bikin kamu penasaran kalau aku lihat. Jadi kalau ini ya, orang ini kedepannya akan lebih banyak diam dan cuma stalking kamu aja di media sosial ya. Dia kayak ngerasa gini, gimana ya respon lo sejak gua nggak update lagi di sosmed, gimana ya respon lo sejak gua nggak komunikasi lagi, sejak gua ngeblokir lo, sejak gua ngapus akun, gimana ya respon lo. Nah, gua kepoin terus nih media sosial lo. Nah, dia ngerasa gitu. Jadi kayak dia perlu tahu apa aja tentang kamu, tapi kamu nggak boleh tahu sedikit pun tentang dia. Tapi kenyataannya ada beberapa dari kalian yang ikutan pasif. Jadi kayak, ya dia sudah blokir saya, dia sudah hapus akunnya, kami tidak berteman lagi. Jadi ngapain lagi gue update di media sosial, ya? Jadi gue pasif aja kayak lo. Dianya kecarian kamu, jadi ketrap ya. Jadi kayak zong banget. Jadi sama-sama menutup diri, gitu. Beberapa ini ada yang twin flame ya. Jadi dia diam, kamu diam. Dia pasif, kamu pasif. Kamu kehilangan dia, dia kehilangan kamu. Kamu kecarian dia, dia kecarian kamu. Gitu. Jadi apa ya? Ya sebenarnya keadaan yang gini-gini aja ke depannya bakalan ngebuat kamu capek. Dia pun capek sebenarnya. So, ya. Aku ngerasa ini komunikasi masih sangat lama terjadi ya. Maksudnya komunikasi lagi nih masih lama banget menurut aku. Karena dua orang seperti kalian itu energinya kuat banget tentang mirrornya ya. Jadi kalau mau
seseorang melakukan hal positif ke kita, kita harus memancarkan energi positif. Gitu. Kalau mau seseorang menjadi dirinya sendiri, kita pun harus menjadi diri sendiri. Kalau mau seseorang itu terbuka sama kita, kita pun harus terbuka. Gitu. Oke, baiklah. Kita lihat bidangnya ya. Kerjaan atau studinya. Ada pendidikan, ada bidang agama, ada di bidang udara, cuaca, bisa penerbangan, pesawat, ada tentara, militer, ada karyawan juga ya, ada pegawai, terutama pegawai negeri, and then ada di bidang astronomi, ada yang IT ya, yang kerjanya pakai komputer, ada di bidang kesehatan, pariwisata, perhotelan, ada bidang bisnis, ada keuangan, mungkin punya usaha. Lalu ada di bidang hiburan, bidang sosial pun ada ya, sama sains. Jadi kalau sains itu lumayan luas kalau aku lihat gitu. Sains itu berbau ilmu pengetahuan alam ya. Jadi ya menurut aku ada yang kayak bergelut di bidang teknik kayak gitu, bergelut di bidang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal ilmiah ya. Itu sih. Oke, angka yang relate ada 2, ada 1, 8, 3, 10, 2 lagi, 9, 4, 18, 9 lagi, 4 lagi, 3, 10, dan 5. Oke, jadi inilah file 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, guys, lanjut file 3, pilihan 3, kartu ketiga ini ya. You are enough just as you are, and you are loved. If you don't have a model for love, imagine yourself as a child. Perhaps you have a favorite picture of yourself as an adorable 5-year-old. Look into your own sweet eyes and acknowledge just how special you are. That child inside still needs your tenderness, and so does the adult you. Please don't abandon yourself. Instead, tap into the ocean of love inside. You are loved. Kamu dicintai. Oke. Kamu pantas untuk dicintai. Jadi jangan merasa bahwa kenapa hubungan ini kayak begini rumitnya. Kenapa aku harus merasakan semua ini? Kenapa aku harus begini begitu ya? Ketahuilah, sekelam apapun masalah kita itu pantas dicintai. Kayak gitu. Dan aku ngeliat ini mungkin ada kaitan dengan file 2 ya. Kembali lagi tentang mencintai diri sendiri itu perlu ya. Jadi jangan melulu berfokus pada energi seseorang itu, tapi berfokuslah juga pada energi kamu sendiri ya. Oke, kita lihat.
Siapa yang ingin berkomunikasi? Queen of Swords. Oke. Temperance. Queen of Wands. Ace of Wands. Page of Cups. Ten of Cups. Ada Page of Pentacles. Oke. Ini energi dari Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang kuat banget itu Sagittarius, Leo, Aries. Kuat ya. Ini yang ingin komunikasi. Dia cinta sama kamu. Dia sebenarnya ada rasa suka sama kamu. Tapi menurut aku itu perasaan masih standar aja ya. Karena kamu dealing dengan seseorang yang ya sebenarnya punya hasrat lain untuk kamu ya. Jadi cinta sih, cuma punya hasrat yang gimana gitu ke kamu. Jadi cinta itu kayak nomor sekian daripada hasrat ya. Berbicara tentang hasrat bisa juga tentang nafsu, keinginan. Dia punya keinginan tersendiri ke kamu. Bisa tentang dia mau enaknya doang, mau manfaatin kamu aja. Jadi aku juga ngelihat beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang membagi cintanya setengah buat kamu, setengah buat yang lain. Karena dia nggak menomorsatukan cinta, dia menomorsatukan hasrat ya. Dan orang ini mungkin sudah lama kamu kenal. Ada yang kayak ini teman lama, teman kecil, atau ya kalian punya hubungan, punya relasi itu pada saat dulu ABG pas muda banget, atau ya pada saat sekolah atau pada saat kerja gitu. Dan aku ngelihat ini orang family material ya, dalam arti mungkin dia sudah pernah berkeluarga atau memang berkeluarga ya. Di antara kalian ada yang kayak gitu. Ada juga memang ini orang yang jiwa berkeluarganya kuat banget. Jadi bisa tentang dia memihak sama keluarga daripada kamu. Bisa juga ya dia memihak sekelompok orang yang di sekitar dia daripada kamu gitu. Aku lihatnya gitu ya. Oke, lanjut dulu. Dia tuh gimana sih sekarang? Queen of Pentacles, Nine of Swords, Hierophant, Ace of Wands, Knight of Swords, High Priestess, Magician. Oke. Ada Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Scorpio, yang kuat Taurus, Pisces, Cancer. Jadi dia ini sekarang ya, menurut aku ya dia tuh udah lebih memilih yang lain daripada kamu. Dia berpihak sama yang lain. Ada di sini yang kayak udah menikah, udah punya komitmen gitu. Tapi apapun yang dia pilih ya,
aku ngerasa itu nggak benar-benar dari dalam hatinya, karena kamu dealing dengan seseorang yang mudah dipengaruhi ya sama orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga, terutama ibunya. Jadi ada peran seseorang dari keluarganya yang mempengaruhi keputusan dia. Ada juga nih beberapa ya, tidak semua. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian dealing sama seseorang, orang ini dipengaruhi magic ya. Magic itu ya bau-bau uka-uka gitu ya. Jadi dia berubah drastis nih kalau aku lihat. Yang kemarin-kemarinnya baik banget, tiba-tiba aneh sekarang gitu. Jadi nggak komunikasi, nggak bicara, nggak ketemu. Dan ada juga kamu tuh dealing sama orang yang keras banget gitu ya. Jadi dibilangin nggak mau, dinasehatin juga nggak bisa. Dia mungkin menganggap apa yang dia pikirkan itu yang benar. Jadi dia keras kepala memang. Dan sempat adu argumen mungkin sama kamu. Entah adu argumennya secara langsung, ada juga yang kayak perangnya lewat media sosial nih. Jadi ya main blog gitu aja ya. Nggak mau temenan, nggak mau lagi punya akun medsos. Jadi ya begitulah, ngilangin akun. Cuma ya, ini beberapa ada yang spiritual koneksinya ya. Aku ngelihat di sini ada yang sebelumnya ini kayak koneksi karma, jadi toxic banget ya, toxic banget, sangat beracun. Tapi ada juga yang ini siklusnya mau berubah menjadi koneksi yang lebih baik, seperti koneksi soulmate, atau kalian baru menyadari kalau kalian itu twin flame gitu. Jadi kalau beradu kata-kata juga ya memang karena keduanya ini punya vibrasi yang sama. Kamu sama dia itu satu frekuensi. Jadi kalau kita berkonflik dengan seseorang, kita coba berkaca pada dia. Sebenarnya dia seperti itu karena kita seperti itu. Dia seperti ini karena kita seperti ini. Semua itu tentang sebab akibat. Segala sesuatu yang terjadi itu akibatnya karena ada penyebabnya gitu. Ya, coba dipahami ya. Aku ngomong apa tadi? Jadi apa, kalau aku lihat dia overthinking sih sebenarnya sekarang ya. Dia berpikir keras banget sekarang. Tapi yang dia pikirkan itu bukan tentang bagaimana menyelesaikan masalah, tapi bagaimana supaya dia jadi pemenangnya gitu. Supaya ya playing victim juga gitu kan, mainin mental korban seolah-olah kamu yang salah, dia nggak mau disalahkan. Jadi ada aja sih selalu pembahasan yang bikin ribut dan ribut lagi, atau ya ada aja selalu energi yang membuat jadi konflik batin lagi gitu ya. So aku ngerasa saat ini dia masih toxic sih menurut aku, tapi nggak tahu deh, kedepannya bisa aja menjadi lebih baik ya. Untuk saat ini memang masih toxic, yang dia ingat itu masih keburukannya kamu aja, dia tuh belum introspeksi. Kita lihat kedepannya gimana ya. Oke. Ini kalau 6 kartu Gemini ya. Six of Swords, Five of Wands, wah, Two of Cups, Nine of Swords, Eight of Swords, Ten of Pentacles. Oke. Ada Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius.
Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang kuat Gemini ya, sama Scorpio. Ada Cancer juga sama Pisces. Strong energy. Dimana situasi kedepannya ya pada ujungnya seseorang yang terlalu keras pada pendiriannya pasti akan jenuh juga gitu ya. Jadi kita kalau merasa selalu paling benar, kita tuh hanya berfokus pada pemikiran kita aja ya, kita yang akan capek sendiri gitu. Jadi orang ini ya, kalau dia merasa dia yang benar, pada akhirnya dia menyadari kok kalau apa yang dia pikirkan itu nggak sepenuhnya benar. Karena ya dia ngerasa gelisah, dia ngerasa susah tidur banget ya. Kedepannya bakalan kayak gitu. Mungkin kamu udah ngelewatin fase itu, kamu udah susah tidur selama ini. Nah dianya belum mungkin, tapi kedepannya giliran dia tuh yang jadi kayak susah tidur banget karena merasa bersalah ya. Dia akan merasa bersalah, dia akan merasa kayaknya apa yang kamu bilang itu ada benarnya juga, kayaknya gue harus berubah. Dan beberapa ini ada yang mau berubah lebih baik karena takut kehilangan kamu. Aku takut. Iya beberapa ya. Jadi kayak ada yang kedepannya tuh dia ngerasa kalau hidup ini kayak roda yang berputar ya. Mungkin dia selama ini yang di atas, dia yang selama ini ngerasa bisa tanpa kamu, dia yang merasa paling benar, tapi ya pada akhirnya siklus itu berubah ya. Dia menyadari banget kalau pada saat posisi di titik terendah, dia benar-benar sadar akan arti kehadiran kamu. Itu, and then ya aku rasa dia bakalan mau ngomong, dia akan mau komunikasi dan bicara ke kamu. Cuma ini kayaknya bicaranya nanti nggak terlalu berkonflik lagi sih menurut aku ya, nggak akan terlalu berkonflik. Dan tergantung kamu juga sih kalau aku lihat. Misalnya gini nih, suatu saat kalau dia komunikasi lagi, kalau dia buka pembicaraan lagi, ya dia mau kamu jangan bahas-bahas yang kemarin lagi, terutama jangan ungkit-ungkit kekurangan dia lagi. Karena nih orang kalau dia sudah mau ke arah lebih baik, dia nggak mau kamu ungkit-ungkit hal-hal buruk dia selama ini. Dia sensi soalnya ya kak, dia sensi banget orangnya. Jadi kalau kamu ngegas lagi, dia ngegas balik gitu. Dia ngegas balik lah pokoknya gitu. Lucu sih, apalagi kalau ini yang twin flame-nya toxic selama ini kan. Jadi kalau nggak mau semakin toxic ya, agak diturunin tuh pride masing-masing, agak diturunin ego masing-masing ya. So aku sih ngelihat bisa ini hubungan diperjuangkan, bahkan bisa menjadi Ten of Pentacles, sebuah hubungan yang saling melengkapi nantinya ya, saling berkomitmen. Cuma ya untuk meluluhkan seseorang yang keras ini, kamu memang dituntut untuk bisa meredam emosi kamu ya. Jadi kalau dia menunjukkan perubahan yang lebih baik, dia berharap kamu mengapresiasi, bukan mengungkit-ungkit hal-hal buruk lagi, supaya kedepannya kalian bisa membina hubungan yang lebih baik lagi, kayak gitu. Oke. Bidangnya itu ada bidang hukum ya, ada kesehatan. Jadi kalau hukum hakim, jaksa, pengacara, bisa penegak hukum kayak polisi. Kalau kesehatan ada dokter, mungkin ada perawat, ada bidan, atau kesehatan masyarakat, ada bidang kecantikan, ada yang punya bisnis, punya usaha menengah gitu. Ada yang di bidang kreatif ya, mungkin ada yang suka seni. Terus di bidang sosial ada.
Ada pendidikan, ada bidang komunikasi, agama juga ada, terus kesehatan udah ya, and then ini ada yang kerja di luar negeri ya, ada juga di sini yang berhubungan dengan laut ya, kayak perkapalan, pelayaran, pelabuhan, perikanan, anything. Terus ada yang ini, kalau aku lihat perhotelan ada, sama TNI ada kayaknya ya, beberapa. Terus ada yang kerja kantoran, mungkin karyawan. Jadi angka yang relate itu ada 14, ada 1, 10, 9, 5, satu lagi, ada angka 2, ada angka 1, 6, 5, ada angka 2 lagi, ada 9, ada 1 lagi gitu. Jadi inilah file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.